Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kadangkala orang punya niat mau ikut kajian, mau hadir, tapi ada saja halangan yang membuat dia nggak bisa hadir. Maka kita yang hadir hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kalau berbincang tentang surga, kita ini hidup di dunia capek, lelah. Masih ingat dengan pertanyaan seorang murid kepada gurunya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika sang murid merasa lelah dengan kehidupan rutinitas yang gak ada habisnya. Dokter ya tiap hari kayak gitu. Selain kewajiban untuk beribadah, kewajiban untuk mengais rezeki, berbagi dengan keluarga, menjalankan tugas-tugasnya terus bertahun-tahun. Sampai kapan? Larangan-larangan Allah tetap harus dihindari. Musibah datang tanpa diundang. Hari ini kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini kita sehat, besok kita sakit. Hari ini kita muda, besok kita tua. Maka nih murid tanya, terus kapan kita istirahat? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada muridnya, fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Awal engkau meletakkan kakimu di surga, itu tempat istirahat. Ada apa sebenarnya di surga? Sehingga manusia yang masuk ke surga itu akan lupa dengan segala kepedihan yang pernah dia rasakan di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta bi ab'asi ahlil ard min ahlil jannah. Kelak pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling susah hidupnya di dunia, yang paling sengsara, melarat. Mungkin dia nggak punya kaki, mungkin dia nggak punya tangan, mungkin dia buta, mungkin dia dicampakkan oleh masyarakat. Ini orang paling susah, tapi subhanallah dia penghuni surga. Lalu orang ini dicelupkan ke dalam surga, satu celupan. Fayughmasu fil jannati ghamsah. Lalu ditanyakan kepada dia, hal ra'aita syarran qad? Hal ra'aita bu'san qad? Hal marra bika bu'sun qad? Apakah engkau pernah melihat kesengsaraan? Pernah mendapati kesusahan? Pernah lewat bersamamu kesulitan dalam kehidupan ini? Apa kata orang yang mengatakan, la wallahi ya Rabb, ma ra'aitu bu'san qad wa ma marra bi bu'sun qad. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan. Padahal sepanjang hidupnya susah dan melarat. Namun karena masuk ke dalam surga sekali celupan, lupa dengan segalanya, jamaah. Dan kita tahu, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Dan tidaklah kelezatan itu kecuali setelah perjuangan dan kelelahan yang harus dilewati. Kalau bicara ada apa di surga, jamaah rahimakumullah, kelezatan yang merupakan bagian dari kebahagiaan seseorang itu ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama, kelezatan jasad, fisik. Fisik kita merasakan kenyamanan. Mulut kita merasakan nikmatnya minuman yang dingin di tengah terik matahari yang panas. Tubuh kita merasakan nikmatnya tidur di atas ranjang yang empuk. Dengan dinginnya
AC yang sesuai, tidak terlalu dingin, tidak panas. Kita merasakan nikmatnya makan ketika kita sedang lapar. Ini kelezatan fisik. Ini kelezatan yang paling rendah. Yang kita bersama binatang sama. Sama aja. Engkau lihat ketika melihat seekor anjing kehausan dikasih air, Allah nikmatnya dia. Kemudian kadang-kala dia selonjoran tidur ya. Ayam ketika dilemparkan makanan kepada dia, berebut dia makan. Artinya kenikmatan fisik ini antara kita dengan binatang ya kurang lebih sama. Mereka juga merasakan. Ada kelezatan yang lebih tinggi lagi. Kelezatan jiwa. Yang mana kadangkala orang yang merasakan kenikmatan atau kelezatan fisik, tapi jiwanya tidak merasakan keamanan, kedamaian, nggak bisa tidur. Di depan dia ada kasur yang empuk, kasur paling mahal. Di sampingnya ada makanan yang enak-enak, nggak makan dia. Dia lagi punya pikiran. Jiwanya sedang tidak nyaman. Sehingga makanan yang nikmat yang masuk ke mulutnya jadi nggak enak. Bahkan bawaannya marah-marah. Agar kita tahu bahwasanya kelezatan jiwa itu lebih diutamakan daripada kelezatan fisik. Namun banyak manusia mengejar kelezatan fisik dan jiwanya tersiksa. Sehingga dia tidak dapat menikmati kelezatan fisik yang dia kumpulkan. Taib, ini kelezatan fisik dan jiwa ketika berkumpul itu roh dan jasad. Maka ada orang-orang yang mungkin ya rumahnya kecil, penghasilannya sedikit, tapi kalau jiwanya senang, makan apa aja enak. Sampai Nabi SAW itu pernah makan. Beliau makan cuka, makan roti, lauknya itu cuka. Apa kata Nabi SAW? Ni'mal idam al-khal. Lauk yang paling enak itu cuka. Kenapa? Karena itu yang ada. Bikin jiwamu merasakan kelezatan. Karena ini yang ada. Agar berkumpul tuh kelezatan cuka dengan roti itu di mulutmu dan jiwamu. Jadi nikmat tuh makan. Tapi ketika orang makan pikirannya di tempat lain, jadi nggak nyaman dia makan. Kadang-kala kepanasan dia. Minum teh karena pikirannya di mana, tahu-tahu dia sadar kok tehnya masih panas. Ada kelezatan ruh. Ini kelezatan yang tertinggi. Di mana ruh itu merasakan nikmat yang agung. Nabi SAW mengatakan arwahu syuhada, ruhnya orang-orang yang mati syahid sekarang di mana? Fi jawfi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu tasha. Dia berada di rongga burung-burung yang berwarna hijau terbang di surga Allah sekarang. Kalau bicara surga, ada apa di surga? Semua kenikmatan, semua kelezatan dengan 3 tingkatannya, kelezatan fisik, kelezatan materi tadi, kelezatan jiwa dan kelezatan ruh, semua dikasih sama Allah SWT. Karena Allah tahu manusia menginginkan itu. Kita ingin makan yang enak-enak. Kita ingin istirahat di kasur yang empuk. Coba dibuka Quran. Kita ingin memandang yang indah-indah dengan mata kita. Dengan panca indera kita ini, kita ingin merasakan tuh kelembutan, pemandangan yang enak, ya, aroma yang wangi. Coba dibuka di surat Zukhruf ayat 69 sampai 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Yutafu alaihim bisihafim min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihil anfusu wa talazzul a'yunu wa antum fiha khalidun. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Az-Zukhruf 69-71. Nih jamaah. Apa sih yang Allah sediakan di sana? Sejatinya Allah Azza wa Jalla mengatakan a'dattu li'ibadiyas salihin dalam sebuah hadis qudsi. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak dilihat oleh mata. Antum lihat di muka bumi ini sesuatu yang paling indah, di surga lebih indah dari itu. Wala udhunun sami'at, antum pernah mendengarkan sesuatu yang nikmat, yang indah, yang di surga lebih dari apa yang antum pernah dengarkan. Wala khatara ala qalbi bashar, antum pernah menghayalkan sebuah kenikmatan surga yang ada di sana lebih dari apa yang antum bayangkan di hati antum. Di ayat ini Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, udkhulul jannah, kalian masuk surga, tidak sendirian. Kalau engkau masuk surga sendirian, hampa seakan-akan hidup ini jamaah. Pasangan hidupmu, keluargamu, maka Allah katakan antum azwaju, engkau bersama pasangan-pasangan. Di sana engkau akan digembirakan. Makan, kita subhanallah ketika datang ke restoran ya, kalau urusan makan nunggu kadang-kadang lama. Di sana itu keliling ya, orang-orang sudah mempersilakan makanan. Piringnya dari emas. Kita tahu ya, di dunia ini nggak boleh kita makan pakai emas, minum pakai emas. Allah sediakan buat engkau nanti di surga. Subhanallah ya, ana rasakan ketika ana makan di sebuah rumah yang orang berduit nih, makan di sana, ngelihat piringnya aja seneng ya. Jadi piringnya itu berat ya Allah, enak banget ini kayaknya. Belum ada makanannya, kita lihat piringnya doang seneng. Gimana ketika piringnya itu emas? Wa akwab, gelas-gelasnya dari emas. Kemudian di sana itu ada segala sesuatu yang diingin oleh jiwa manusia. Kenikmatan jiwa Allah berikan. Apa yang kau inginkan? Nafsumu itu mau kemana selama ini sih? Yang kau tahan-tahan, yang dikatakan nggak boleh, nanti di sana dilepas. Apa yang kau inginkan? Wa taladzul a'yun, yang dinikmatin, yang lezat mata memandangnya. Anak kadang-kadang lihat ya, ada taman-taman yang indah ya. Ada hotel yang dalam hutan. Kemudian di sana ada kolam renangnya, orang loncat di sana ya Allah indahnya. Warna bunga-bunga yang kalau kita mungkin dengar ada bunga tulip di Belanda sana yang mungkin hanya pada musim tertentu bisa dilihat, bisa dinikmatin. Berangkat ke sana mahal, akhirnya kita melihat lewat foto, lewat video. Nanti di sana engkau lihat segala yang bisa dinikmati oleh mata. Itu surga. Yang lebih dari itu, wa antum fiha khalidun. Kalian kekal di sana selama-lamanya. Allahu Akbar. Ini kenikmatan yang Allah berikan.
ketika engkau berada di tempat yang menyenangkan hanya 7 hari, engkau menghitung hari. Dikatakan, mas ini boleh di sini, ini udah dibayarin untuk 7 hari. Setelah itu keluar. Mungkin hari pertama kita senang, hari kedua kita berbahagia, hari ketiga mulai nih Allah tinggal 4 hari lagi nih. Terus hari ke-6 mulai antum bersedih. Hari ke-7 antum akan menangis. Di surga tidak ada kesedihan. Antum kekal selama-lamanya dalam kenikmatan. Nah, itu bicara kenikmatan dari mata. Dan Allah Azza wa Jalla juga memberikan kenikmatan, kelezatan yang lewat mulut. Kita ingin makan yang enak-enak, kita jamaah. Subhanallah, dikatakan kepada penghuni surga itu, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kalian silakan makan, minum di surga ya, karena perjuangan kalian pada masa-masa yang lalu. Hani'an, tanpa takut sakit, tanpa bingung mau ke toilet. Orang sekarang makan enak, kadangkala takut, penuh ketakutan. Kolesterol, ya kadangkala ada yang sudah diabetes, mungkin asam urat, jantung. Ada banyak pantangan ketika kita makan di muka bumi ini. Ada banyak makanan enak, tapi tubuh kita tidak mampu untuk mengkonsumsi semuanya. Maka Allah Azza wa Jalla kalau akan menjadikan manusia di surga itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tingginya seperti Adam alaihi salam. Situna dhira'an fis sama. Kita tahu pada kesempatan yang lalu tentang bagaimana orang-orang yang menghuni neraka, giginya sebesar gunung Uhud, kulitnya 70 hasta, supaya dia merasakan yang namanya azab tersebut. Sedangkan penghuni surga Allah bikin dia tinggi, besar. Kalau kita melihat orang tingginya 60 hasta, raksasa, tapi semua yang masuk surga seperti itu nanti. Lebarnya 30 zira', 30 hasta. Umurnya 33 tahun. Berada di masa yang dia bebas makan apa aja. Kita lihat orang-orang yang belum 40 itu, ya Allah, makannya setelah 40 mulai ketakutan. Allah sudah siapkan tubuh yang siap untuk menikmati makanan-makanan yang berada di surga. Bahkan awal penghuni surga masuk ke dalam surga itu, mereka ada, kalau kita masuk hotel ada welcome drink ya, itu ada welcome makanan. Makanan yang pertama disuguhkan itu adalah tambahan hatinya ikan paus. Kemudian nanti akan Allah berikan kepada mereka thaur. Akan dipotong buat mereka itu sapi jantan surga. Yang besarnya, Allahu Akbar, penghuni surga itu makan dari ujung-ujungnya. Dari besarnya sapi tersebut. Dan Allah sebutkan di surat As-Saffat tentang nikmat yang lewat mulut kita, kelezatan. Antum mau itu, Allah sediakan. Di dunia ada banyak larangan, nggak boleh ini haram, ini nggak boleh. Kita jaga, karena takut dosa, karena takut sakit. Tapi di surga, Allah sebutkan di surat As-Saffat ayat 40 sampai 47. Silakan dibaca. As-Saffat ayat 40 sampai 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa ibadallahil mukhlasin. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Fawakihu wa hum mukramun. Fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim bika'sim min ma'in
bayda'a ladzatil lisharibin la fiha ghaulun wala hum anha yunsafun. Yang artinya, tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak mabuk. Karenanya As-Saffat ayat 40-47. Barakallahu fikum. Nih kita lihat apa sih yang mereka dapat. Ada rizki yang udah diketahui. Fawakih, buah-buahan. Kita akan mendapati banyak ayat di dalam Al-Quran Karim yang berkaitan dengan buah-buahannya. Fihima min kulli fakihatin zawjan, surat Ar-Rahman ayat 52. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. Antum kepingin yang kayak apa, antum dapat. Bicara buah-buahan. Ada yang bertanya, kenapa kok sering disebut buah-buahan, Ustaz? Ada makanan-makanan yang lain, nah, seperti walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging burung dari apa yang orang suka, Allah akan kasih. Orang mau makan burung itu, mereka melihat ada burung yang besar-besar, kayak burung, kayak leher-lehernya onta besar-besar burung itu. Itu orang kepingin makan, burung itu sedang terbang, tahu-tahu jatuh, sudah dalam kondisi terpanggang. Atau engkau mau asam manis, mau digoreng, mau apa, ada di hadapan. Rasul SAW ketika menyebutkan tentang burung tersebut, Abu Bakar mengatakan, enak banget yang makan burung itu, wahai Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda SAW, engkau termasuk yang makan burung itu, Abu Bakar. Allahu Akbar. Tapi memang ungkapan fawakih, buah-buahan itu sering dalam Al-Quran Karim. Di antara penjelasan para ulama tentang penyebutan fawakih, itu menunjukkan bahwa penghuni surga menikmati makanan di surga itu untuk kesenangan. Orang biasanya makan buah itu untuk kesenangan, bukan karena kebutuhan. Karena di surga itu yang ada, orang kalau sudah minum sekali dari telaga Nabi alaihi salatu wasallam, la yadma'u ba'dahu abadan, nggak akan pernah haus setelahnya selama-lama. Engkau nggak akan merasakan lapar. Haus enggak juga. Terus bagaimana menikmati? Sedangkan di dunia, kita kalau nggak lapar nggak enak. Tapi kita bisa melihat orang makan buah enak walaupun sudah kenyang. Nambah, enggak, jazakallah, udah kenyang. Buah dia makan, salad dia makan. Karena dia tahu sekarang dia memakan salad, dia memakan buah bukan karena lapar, karena ingin menikmati. Dan semua makanan di surga itu untuk dinikmati. Oh, subhanallah, ini perbedaan kehidupan dunia dan akhirat. Kita kalau nggak lapar banget, nggak nikmat, udah makan ya, kemudian dikasih makanan, aduh jazakallah khair, udah nggak ada tempatnya. Tapi di sana fawakih, antum menikmati makanan hanya untuk bersenang-senang. Plus kenikmatan jiwa. Ada orang dikasih makanan tapi tidak dimuliakan, dihinakan. Antum datang umpamanya sebagai orang terhormat di sebuah rumah, lalu di sana antum disuruh makan, dikasih suguhan yang enak, lalu sana makan. Fadhal sana makan. Gimana? Allah yahdikin sih. Terhina jiwa antum. Disuruh makan enak,
tapi jiwanya disakiti, nggak nikmat makan. Maka Allah sebutkan ini dua, fawakih wahum mukramun, dan mereka dimuliakan pada waktu itu. Ada di mana mereka? Lokasinya di mana? Di surga yang penuh dengan kenikmatan, taman-taman, kebun-kebun, ya Allah jamaah. Ana dulu berpikir ya, orang-orang Eropa itu katanya udah indah-indah, Belanda udah indah macam. Ada apa datang ke Indonesia? Berangkat ke puncak, berangkat ke Bali. Kita tahu walaupun engkau hidup di tempat yang indah, yang hijau, engkau tetap ingin berada di tempat yang lebih indah. Orang Arab, karena ada yang berbicara surga itu kayaknya buat orang Arab, Ustaz. Kok kebun, taman-taman, hijau, ya buah-buahan. Karena di Arab nggak ada. Ternyata kita lihat orang Jakarta tiap pekan ke puncak. Tiap pekan ke Bandung. Ngapain antum? Udah hijau. Depan rumah antum udah hijau. Sepanjang jalan Jakarta pohon-pohonan semua. Allah telah menanamkan di diri kita keindahan dengan taman-taman tersebut. Walaupun kau hidup di taman. Apalagi ini taman Jannatin Na'im. Ala sururin mutaqabilin, ya Allah. Duduknya itu berhadap-hadapan, gak ada yang saling memberikan punggung. Ya, kita tuh ingin duduk, ingin ngobrol ya, bersenang-senang sama kawan-kawan, sama keluarga, berhadap-hadapan. Datang tuh, Masya Allah, pelayan-pelayan membawa minuman dari mata air surga. Khamr. Ya, minuman itu khamr, minuman keras kalau di dunia yang diharamkan. Tapi di sana minuman itu tidak memabukkan, tidak membuat engkau pusing. Khitamuhu misk, bahkan akhir dari minuman. Biasanya minuman itu terakhir ada ampasnya. Ampasnya itu misk, yang wangi, yang ingin engkau habisin. Oh, subhanallah. Terus gimana kalau kekenyangan? Para sahabat, ya Rasulullah, gimana ketika orang itu ya untuk mengeluarkan yang dia makan itu? Apa ada toilet di surga? Nggak ada toilet di surga. Kita masuk ke restoran, awal tanya, maaf, mana toiletnya, Pak? Masuk ke hotel, kita cari mana toiletnya. Karena apa yang kita makan, apa yang masuk lewat mulut kita, yang nikmat kita rasakan, tetap kita terbebani dengan isi perut kita. Kata ayah anak, kata kakeknya, kata dia, orang makan itu enaknya cuma sampai leher, sampai tenggorokan nih. Habis gitu udah selesai. Makanya nanti di surga itu makan orang nikmat terus, keluarnya nanti dari keringat dia yang berbau misik, bukan bau. Dari sendawa dia keluar yang berbau nyaman. Jadi mereka makan dengan nikmat tapi tidak perlu berpikir bagaimana mengeluarkannya. Itu mereka akan dapat. Subhanallah jamaah. Bicara buahnya, segala macam buah-buahannya. Bagaimana memetiknya? Karena di dalam hadis disebutkan ada satu pohon di surga itu, tuba namanya, yang orang melewatinya sepanjang 100 tahun itu belum lewat dari naungan pohon tersebut. Kita ngelihat di dunia ini ada pohon mangga yang besar, ada pohon apokat, ada pohon durian yang gede-gede. Kita tuh ya Allah kepingin, orang itu berpikir gimana kalau pohonnya kecil sehingga tinggal metik buahnya. Akhirnya mereka merekayasa bagaimana pohon durian itu bisa nggak besar, buahnya bisa kecil, bisa dipetik. Tapi ternyata kalau pohonnya kecil ya buahnya nggak bisa sebanyak yang besar. Orang itu ada sensasi metik buah. Makanya kalau kita berangkat ke Batu, ke Malang ya, itu ada wisata petik buah. Ada petik anggur, ada petik apel, ada petik jambu ya.
Padahal nih orang kaya bisa beli yang namanya satu kebun, dia bisa beli, dia bisa. Mau beli satu truk buah apel dia bisa. Anaknya pun bisa. Tapi ada sensasi metik buah. Jadi antum metik sendiri nih, anak metik sendiri tuh buah. Ya Allah, enak-enak Ustaz. Kadang-kadang kawan-kawan yang berangkat dari kebun durian, ya Allah Ustaz, bisa dipegang itu buah duriannya. Nah, engkau ingin seperti itu, Allah sediakan seperti itu di surga. Tapi pohonnya gede. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Insan ayat 14. Surah Al-Insan ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tazlila. Yang artinya, dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Al-Insan ayat 14. Subhanallah jemaah. Nih Allah sebutkan di sini. Pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Untuk metik buahnya dimudahkan. Jadi dahan itu yang datang kepada dia. Qutufuha daniyah. Engkau punya niat apa, ingin makan sesuatu, datang tuh. Dahan itu datang kepadamu. Ketika engkau memetiknya, Allah gantikan buah yang lebih indah. Jadi engkau menikmati Allah, nikmat, lagi aku mau makan lagi yang ini nih. Dia kembali ke tempat. Kalau di dunia engkau metik buah, di rumahmu engkau punya buah, engkau petik, ya Allah, kapan lagi ya berbuah? Nunggu satu musim lagi. Tapi untuk di surga, qutufuha daniyah wa dhullilat qutufuha tadlila. Benar-benar dimudahkan semudah-mudah. Nggak ada pakai apa namanya kalau di sini, pakai orang Jawa itu kayak pakai senggek ya. Apa bahasa Indonesia senggek cuma? Pakai galah. Oh ya, kadang kala buahnya jatuh ya, memar-memar jadi nggak enak dimakan. Di situ antum duduk, antum sambil rebahan. Dan mungkin orang berpikir, Ustaz, kalau di surga terus-terusan makan buah itu kan bosan, Ustaz. Kan ada masanya lah orang itu bosan dengan buah-buahan yang ada. Tapi di sana nggak bosan. Kenapa nggak bosan? Yang pertama, antum nggak pernah kenyang. Kekenyangan itu nggak ada. Antum menikmati, makan itu menikmati. Sehingga nggak ada bicara bosan. Kemudian buahnya itu berubah terus. Allah mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Mungkin bisa dibuka firman Allah SWT di surat Al-Baqarah. Nah, di surat Al-Baqarah ayat 25. Dibaca Ustaz. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا
qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Yang artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki, buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 25. Masya Allah jemaah. Nih, Allah sebutkan bagaimana surga itu mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Kita ini Indonesia banyak sungai. Yang di Jakarta mungkin ada sungai Ciliwung, tapi antum gak ingin tinggal di sebelah sungai Ciliwung. Banjir nantinya. Kotor lagi, banyak sampahnya. Ada sungai apa, di Surabaya ada Kali Berantas ya, di Solo ada Bengawan Solo, ada banyak sungai. Tapi orang tidak dapat menikmatin. Di sana, Allahu Akbar jamaah, sungainya dari susu. Orang mau berendam susu harus keluar duit berapa di sini? Madu yang asli, yang mahal ya. Di sana sungai jamaah. Antum mau ada sungai dari khamr, minuman keras. Allah jadikan sungainya seperti itu. Dan sungai dari air. 4 macam sungai surga. Jadi orang benar-benar menikmatin pemandangan ya. Mau minum, mau apa, gak pernah kepikiran takut kehabisan air, kehabisan makanan dan minuman. Dan disebutkan di sini, setiap mereka dapat rizki dari buah-buahan, mereka mengatakan, ini rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Min qabl. Ada yang berpendapat ketika di dunia, ya mereka yang ada anggur seperti anggur dunia, mirip bentuknya, tapi rasanya berbeda, besarnya berbeda. Dan makna wa utubihi mutasyabihan, tadi dia baru makan anggur, dikasih lagi anggur, dia mirip ini sama yang sebelumnya, tapi rasanya tidak sama, aromanya tidak sama. Makanya mereka tidak pernah bosan. Walahum fiha azwajun mutahhara. Nih, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang disucikan. Bidadari surga. Kalau bicara kulitnya jangan ditanya. Allah sebutkan di surat Al-Waqiah, di surat Ar-Rahman tentang bagaimana mereka indahnya jemaah. Kulitnya seperti mutiara. Nggak tua, muda terus. Setiap mereka gadis-gadis nggak pernah, jadi kegadisan itu terus akan datang kepada dia. Subhanallah, mutahharah, disucikan dari dari haid, dari nifas, nggak ada perempuan kayak gitu. Ada seorang laki-laki ya, yang dia akhirnya nggak mau punya anak lagi. Dia melihat istrinya ketika lahiran, ya keluar darah-darah, aduh kata dia. Bukan nggak punya anak lagi dia, malah dia menceraikan istrinya, afwan. Karena ya udah keluar berdarah-darah dia sudah kayak gitu. Laki-laki punya keinginan, punya syahwat. Maka Allah kasih buat dia azwajun mutahharah. Bukan satu. Penghuni surga yang standar itu punya 2 istri, yang standar. Nanti sesuai dengan amalan. Ada yang punya 70 bidadari. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Mutahharah. Sekarang seorang yang punya istri di dunia ini kadangkala harus libur, merasakan kelezatan selama 40 hari
karena istrinya habis melahirkan. Ya, kemudian kadangkala orang nggak bisa menikmatin istrinya karena sudah sepuh, karena udah tua, sehingga ya udahlah orang tua. Tapi di surga wa azwajum mutahhar. Di sini kita di tempat ujian, jemaah. Kemudian wahum fiha khalidun, kekal selama-lamanya. Antum ama bidadari antum ama istri-istri antum kekal selama-lamanya. Ahibati fillah. Dan ada kenikmatan yang lebih dari itu. Kita tadi bicara kelezatan itu ada kelezatan fisik ya, kelezatan jiwa, ada kelezatan ruh yang Allah akan berikan. Tentunya bergabung dengan semua kelezatan tadi, ini puncaknya. Apa kelezatan itu? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memandang wajah Allah. Kita ini tiap hari sholat. Kita dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tiap hari berdoa mengatakan ya Allah. Keluar rumah kita mengatakan Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali sama Allah. Kita berpuasa karena Allah mewajibkan. Orang-orang berangkat haji ke Baitullah karena Allah mewajibkan. Sebentar lagi kita akan berkorban. Ada yang mengorbankan kambing, ada yang mengorbankan sapi, ada yang onta dia korbankan untuk Allah. Tapi Allah itu gaib. Di dunia tidak ada yang memandang Allah SWT. Tapi di akhirat Allah akan menampakkan dirinya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dapat memandang Allah SWT. Kalau antum lihat ciptaan Allah yang indah, bagaimana dengan yang menciptakannya? Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 9. Silahkan dibaca. Taubah ayat berapa Ustaz, Afwan? Astagfirullah. Surat Taubah ayat 72. At-Taubah ayat 72. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Yang artinya Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. At-Taubah ayat 72. Subhanallah jemaah. Allah janji buat yang laki-laki dan yang wanita. Surga itu bukan hanya untuk kaum laki-laki.
Tapi Allah memberikan nikmat sesuai dengan setiap jenis. Yang perempuan akan mendapatkan nikmat, yang laki-laki akan mendapatkan nikmat. Secara umum Allah berjanji kepada mereka untuk memasukkan mereka ke surga. Taman-taman yang di bawahnya sungai-sungai mengalir, tempat-tempat tinggal yang indah. Wa masakin thayyibah. Tempat tinggal di surga itu indah. Lihatlah di muka bumi ini, rumah paling mahal berapa? Anda pernah lihat ada rumah, katanya rumah orang terkaya di dunia di India itu harganya 600 miliaran. 600 miliar. Coba antum lihat. Batu batanya dari apa? Besinya dari apa? Nanti di surga itu labinatun min dhahab, labinatun min fiddah. Satu emas, satu perak. Batu batanya. Antum tahu lantakan emas 1 kilo kecil. Gimana batu batanya itu? Sedangkan antum yang tinggal di sana tingginya 60 hasta. Rumahnya kayak apa besarnya? Jadi kalau dikumpulin seluruh emas yang ada di muka bumi ini, nggak cukup untuk bangun satu rumah. Satu istana di surga. Tapi Allah berikan itu buat antum. Wa masakin thayyibah. Ada lagi tempat tinggal yang modelnya villa. Ada yang modelnya tenda-tenda. Antum disuruh menikmati. Sekali di rumah, sekali di tenda, sekali di villa nanti. Subhanallah jamaah. Itu penghuni surga saling melihat kepada orang-orang yang beda tingkatan sama dia. Itu seperti bintang-bintang jamaah. Ada orang tinggal di sebelah sana, ada tinggal di sebelah sana. Sekarang orang mau tinggal di tempat yang tinggi, dia mikir liftnya gimana, anak tangganya gimana. Di sana semua Allah mudahkan. Wa masakin thayyibah fi jannati adn. Di surga tempat tinggal kau nggak akan kemana-mana. Kemudian Allah sebutkan waridwanun minallahi akbar. Dan ini keridhaan dari Allah itu lebih besar dari semua kenikmatan itu. Dzalika huwal fawzul adzim. Itulah kesuksesan yang besar. Kalau engkau hanya menjadi orang terkaya di dunia, nomor 1, namanya dokter nih, dokter Rian jadi orang kaya nomor 1 di dunia, berapa lama akan jadi orang nomor 1? Mau jadi presiden RI, berapa lama duduk di kursi itu? Belum lagi masih harus bekerja, harus berpikir untuk memajukan bangsanya, beban-beban. Engkau menjadi orang paling kaya, engkau menjadi orang paling berkuasa, engkau tetap susah di muka bumi ini. Tapi di sana, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaqulu li ahli jannah." Sesungguhnya Allah akan berkata kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah." Wahai penghuni surga. Penghuni surga itu lalu mengatakan, "Labbaik Rabbana wa sa'daik." Ya, kami datang. Kami mau dengerin. Kami menyambut panggilanmu. Wal khairu kulluhu fi yadik. Segala kebaikan itu di tanganmu ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada penghuni surga ini, "Hal raditum?" Apakah kalian sudah puas? Udah senang? Udah ridha? Fayaquluna wa ma lana la narda ya rabbana. Gimana kita tidak puas? Gimana tidak senang? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah kau berikan kepada makhluk-makhlukmu. Setiap orang di surga itu merasakan dia orang paling bahagia. Dan ini catatan. Ketika orang masuk surga, itu Allah cabut sifat hasad di diri dia. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Dicabut. Kenapa? Selama engkau punya sifat iri, maka engkau tidak akan pernah nikmat hidup. Sedangkan surga itu ada 100 tingkatan.
Kalau masih ada iri kepada yang tingkatan di atasmu, engkau nggak akan pernah menikmati. Fulan berapa istrinya Fulan? Bidadarinya banyak. Aduh, aku kok cuma sekian. Nggak ada itu di surga. Allah cabut. Sehingga semua orang merasa dia yang paling berbahagia. Ketika ditanya apakah engkau ridho, gimana kita nggak puas? Engkau telah berikan kepada kami apa yang engkau tidak berikan kepada satupun dari makhlukmu. Fayaqulu ala u'tikum afdal min dhalik. Kalian mau nggak aku kasih yang lebih utama dari yang sudah kalian dapatkan? Ini kita udah bicara tentang nikmat surga dari tadi. Bagaimana mereka menikmati. Lalu Allah menawarkan kepada penghuni surga, kalian mau nggak yang lebih afdal dari yang sudah kalian dapatkan? Fayaquluna ya Rabb. Lalu mereka bertanya, wahai Rabb, ayyu syai'in afdal min dhalik? Apa yang lebih mulia dari itu? Fayaqul uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku memberikan kepada kalian keridhaanku dan aku tidak murka kepada kalian selama-lamanya. Di situ jamaah, Allah lalu membuka hijab. Di dalam hadis yang lain, Rasul SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannah al-jannah. Ketika penghuni surga sudah masuk surga, Allah berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum. Kalian mau tambahan dari aku? Ingin minta tambahan? Fayaquluna alam tubayyit wujuhana. Apalagi ya Allah? Bukankah engkau telah bikin kami berbahagia? Engkau putihkan wajah-wajah kami. Alam tudkhilna al-jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Wa tunjina minan nar. Dan engkau selamatkan kami dari api neraka. Maka ketika itu Allah menyingkap hijabnya. Ketika berbicara, penghuni surga hanya mendengar suara Allah SWT. Setelah itu Allah menyingkap hijabnya. Kata Nabi SAW, فَمَا أُؤْتُوا شَيْئًا أَحَبْ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ. Pada hari itu mereka tidak dikasih kenikmatan yang lebih indah daripada memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Yunus, mungkin bisa dibuka. Nabi SAW kemudian membaca firman Allah di surat Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun wa la yarhaqu wujuhahum wa la dhillah. Wujuhahum. Nah. Wujuhahum qatarun wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Yang artinya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yunus 26. Subhanallah jemaah. Itu nikmat. Gimana indahnya Allah Azza wa Jalla. Yang kata Nabi SAW, mereka tidak dikasih anugerah yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Mereka kekal di dalamnya. Ketika yang masuk surga udah masuk surga, penghuni neraka udah masuk neraka. Karena kita tahu ada penghuni surga yang mampir di neraka. Na'udzubillahi minan nar. Karena dia beriman. Dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tapi dia berbuat dosa. Ketika penghitungan amalan dia ternyata nggak cukup. Dan Allah tidak mengampuni dia,
maka dia masuk ke neraka. Setelah berselang waktu, ada masa waktu orang Islam yang masuk neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Udah cukup. Karena kita tahu yang ada keimanan di dirinya, maka dia akan keluar dari neraka. Setelah mereka masuk ke surga semua, yang di neraka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya, yang di surga adalah penghuni surga. Lalu Allah Azza wa Jalla mendatangkan kematian. Kematian itu didatangkan dalam wujud domba. Lalu disampaikan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, tahu sama ini, kata dia, yaitu kematian. Kemudian dipanggil penghuni neraka, wahai ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, kalian tahu apa ini, kata dia. Iya, itu kematian. Lalu kematian itu fayudbahu, disembelih jamaah. Kematian dimatikan. Lalu dikatakan kepada penghuni neraka, khuludun fala maut, kalian yang di neraka selama-lamanya nggak ada mati. Maka mereka semakin tersiksa jamaah, jiwa mereka. Yang di surga dikatakan khuludun fala maut, kalian di surga selama-lamanya, nggak usah kepikiran dengan kematian, selesai sudah. Maka penghuni surga semakin bergembira dan penghuni neraka semakin susah. Itu mungkin beberapa gambaran tentang surga yang Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Anda rasa kita perlu sering-sering ketika membaca firman Allah yang berkaitan dengan surga untuk berhenti membaca artinya, agar engkau tertarik untuk bersemangat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilakan buat dokter, tafadhal. Tanya mengenai surga, tadi kita sudah bahas begitu banyak kenikmatan yang tidak terbayangkan ya. Kita di dunia ini tidak terbayangkan kenikmatan yang ada di surga. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz dari jamaah. Saya baca dulu yang di kolom chat ya. Mungkin nanti kalau ada yang mau langsung juga Anda persilahkan. Yang pertama sebenarnya ini Ustadz sudah jawab. Ya, Dokter Suskan. Ya, kalau boleh waktu saya mau bertanya. Tafadhal, Dok. Silakan, Dok. Ya, Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Saya mau bertanya, pertama, kita kalau hari Kamis malam Jumat dianjurkan baca surat Al-Kahfi. Katanya mendapatkan cahaya sampai ke Ka'bah. Yang kedua, pada hari Jumat, antara Jumat ke Jumat lain kita mendapatkan cahaya. Nah, di samping itu di surat Al-Kahfi dikatakan waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim kita mendapat penerangan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Nah, iya, barakallahu fikum. Ya, ini kita hari Kamis jamaah ya. Pertanyaan yang sangat aplikatif karena malam ini kita masuk ke hari Jumat. Kadangkala hari Jumat itu lewat begitu saja, padahal hari itu termasuk hari yang paling mulia sepanjang masa, hari Jumat. Di situ Allah menciptakan Adam, di situ dimasukkan ke surga, di situ diturunkan dari surga dan kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Di antara amalan yang diamalkan pada hari Jumat, mulai malam Jumatnya adalah membaca surat Al-Kahf. Apa fadilahnya? Tadi yang disebut oleh dokter, ada dua fadilah yang akan didapatkan. Orang itu akan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang selanjutnya. Atau dia akan dapat cahaya sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Cahaya itu bermanfaat buat dia di dunia sebagai bentuk petunjuk buat dia. Cuma memang begini, kadang-kala kita baca Al-Kahfi itu hanya membaca lafalnya saja, sehingga kita hanya berharap pahalanya doang. Padahal di situ ada petunjuk yang insya Allah engkau akan terjaga sampai Jumat depan. Kau kalau baca surat Kahf ya, artinya dengan memahami artinya, engkau itu akan terjaga sampai pekan depan. Itu
sampai Jumat depan itu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dijagain sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun cahaya yang sampai Baitul Atiq, kita tahu nanti ketika di padang mahsyar ada pembagian cahaya, di mana amalan-amalan tertentu fadilahnya adalah memberikan cahaya kepada dia. Dan membaca surat Al-Kahf ini akan membuat engkau memiliki cahaya yang besar sekali. Dan orang-orang yang melewati sirat, kita tahu neraka jahanam ini lanjut kepada pertanyaan kedua, neraka jahanam ini hitam gelap kulitnya. Setelah proses pembagian rapot, penimbangan, lalu nanti manusia itu mulai dibagi-bagi. Yang orang-orang musyrikin udah digiring menuju ke neraka. Mereka berjatuhan. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak melewati sirat. Siapa yang melewati? Orang-orang munafik juga nanti akan bergabung sama orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman masih kumpul sama orang-orang munafikin. Ketika itu dibagikan cahaya. Biqadri amalihim, sesuai dengan amalan mereka. Disinilah orang-orang munafikin, mereka terpisah dari umat Islam. Mereka berada dalam kegelapan. Karena amalan mereka sama sekali bukan lillahi ta'ala, sehingga tidak menimbulkan cahaya. Sedangkan orang-orang beriman akan digiring menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam. Mereka dengan cahaya mereka. Ada yang cahayanya seperti gunung jamaah. Tadi terang sekali ya. Dengan mudah dia menuju ke sirat, kemudian dia melewati sirat dengan cepat. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma di kanan dia. Seperti orang kalau pakai senter ya, dia bisa kelihatan jalannya, tapi ini seperti pohon kurma besar cahaya. Jadi sesuai dengan amalannya. Sampai mereka melewati sirat, ingat sirat itu berada di atas neraka yang gelap gulita, sehingga untuk meletakkan kaki di sana, ketika orang tidak punya cahaya, dia akan berjatuhan. Sehingga sesuai dengan cahaya itu, dia melewati sirat. Dan tentunya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, ya gimana dia akan lewat sirat sedangkan dia tidak memiliki cahaya. Allah hilangkan penglihatan mereka sehingga mereka berjatuhan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin seperti itu, dokter. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakallah Ustaz Syafiq. Ini ada pertanyaan dari audiens Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar setiap orang yang bersyahadat Muslim semasa hidupnya nanti di akhirat pasti masuk surga? Ini tadi Ustaz sudah jelaskan, tapi mungkin diperjelas lagi Ustaz. Siap. Iya jamaah. Ini pertanyaan menarik ya. Kita berpikir pokoknya orang Islam itu masuk surga. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia masuk surga. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Allah mengharamkan masuk neraka atau kekal di dalam neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha. Ucapan itu untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan benar, dengan ikhlas lillahi ta'ala, dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak melakukan amalan-amalan yang membatalkan ucapan dia, yang membatalkan keyakinan dia. Karena kita tahu orang-orang munafikin mengatakan la ilaha illallah, dia datang, Allah menceritakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada sebagian orang yang ngakunya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka sebenarnya bukan orang-orang yang beriman. Maka kalau bicara yang masuk surga, artinya ada kesempatan masuk surga yang beriman dengan benar. Dan dia meninggalkan amalan-amalan yang membatalkan keislaman dia. Maka penting sebenarnya orang itu mengaji, belajar nawaqidul Islam. Apa sih yang membatalkan keislaman?
Ana takut, ana muslim, tapi ternyata batal Islam ana. Gara-gara sebuah perbuatan dan amalan. Itu ada. Maka kalau dikatakan, orang yang mengatakan la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Sehingga kalau sekedar berucap dengan mulutnya, hatinya tidak meyakini, maka munafik. Iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan raga. Kalau engkau benar-benar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, engkau punya kesempatan masuk surga, tapi tolong dicek apakah benar ucapanmu atau engkau hanya ikut-ikutan belaka. Walaupun sekali lagi mungkin dia masuk neraka dahulu karena punya dosa-dosa yang harus ditebus sama dia, tapi pada akhirnya orang muslim yang benar keislamannya ada harapan masuk surga pada akhirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Semoga yang penanya bisa mendengar dan puas atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya Ustaz, apa syarat untuk meraih surga? Nah, yang kedua Ustaz, bagaimana cara bertobat dari durhaka terhadap suami, di mana income suami tidak mencukupi, supaya semua ibadah sampai pada Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara syarat masuk surga, Allah itu berjanji untuk orang-orang yang beriman. Wa'adallahul mu'minin wal mu'minat. Allah berjanji kepada laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Di ayat-ayat yang berkaitan dengan surga selalu kita dapatkan hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang beriman dan beramal soleh, orang yang beramal kebajikan. Artinya masuk surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka masuk tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang masuk surga ya dengan hisab, dengan azab. Kalau bicara syarat utama adalah tadi beriman. Islam itu menjadi syarat utama masuk surga. Kalau engkau memiliki banyak persyaratan, umpamanya kita bicara ada 10 syarat masuk surga. Ini orang syarat utamanya hanya satu, la ilaha illallah. Ini orang sedekah Ustaz, banyak membantu orang. Masa masuk neraka Ustaz? Dia ini bangun rumah sakit besar digratisin sama dia Ustaz. Masa masuk neraka orang baik kayak gini? Inilah syarat utamanya itu adalah la ilaha illallah. Kuncinya la ilaha illallah. Engkau mau punya banyak amalan tapi nggak punya kuncinya, nggak bisa masuk surga. Dan subhanallah jemaah, yang Allah pinta kepada hamba itu nggak banyak. Allah pinta katakan la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah. Enggak minta engkau bangun rumah sakit, enggak. Katakan la ilaha illallah. Makanya dikatakan orang yang baik hati. Mungkin kita melihat orang itu baik hati, suka membantu orang Ustaz. Tapi dia tidak mengatakan la ilaha illallah. Dia orang yang zalim. Allah minta sedikit, dia tidak berikan. Apa berat mengatakan la ilaha illallah jemaah? Itu kuncinya. Itu syarat yang harus. Jadi kalau dia punya banyak persyaratan yang ini nggak terpenuhin, maka nggak ada harapan. Hangus semua amalan dia. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan istri ya. Istri bagaimana menebus kedurhakaan dia, kelancangan dia sama suaminya ya. Karena urusan ekonomi. Ahibati fillah, Allah itu membuat aturan yang sangat fair sekali dalam urusan rumah tangga ini. Suami punya kewajiban memberikan nafkah. Wajib memberi nafkah. Tapi kewajiban itu sesuai dengan kemampuan dia. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang punya keluasan rezeki, dia memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezeki dia. Pemain dokter, alhamdulillah income-nya sebulan 20 juta anggap, atau 30 juta, yang ngasih istri sesuai dengan income. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Tapi yang rezekinya ditakar, disempitkan sama Allah, hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia.
Yang punya income 2 juta, nggak sama kasih nafkah dengan yang income-nya 20 juta. Dia cuma punya 2 juta, aku punya 2 juta. Istri ketika melihat suaminya membawa 2 juta, maka tugas dia menerima. Kecuali suaminya males, memang nggak mau kerja, nanti punya hak untuk gugat cerai ketika dia tidak memberikan nafkah dengan cara yang baik. Tapi ini memang kemampuan dia. Apa yang dilakukan istri yang baik? Membantu suaminya. Kita lihat istri-istri sahabat. Ketika income suaminya itu tidak mencukupin, artinya itu yang mereka mampu. Istrinya ini menenun baju, ya. Kita lihat Ummu Salamah itu menyamak kulit. Karena kehidupan rumah tangga ini membangun rumah tangga bersama sebenarnya. Tapi kewajibanlah kewajiban suami. Dan istri ingat, ketika engkau merasa suamimu zalim, maka bukan berarti engkau membalas kezaliman dia. Engkau punya hak untuk gugat cerai. Tapi ketika engkau kemudian tidak taat sama suami, membantah suami, ya, jelek-jelekin suami. Kadang-kadang kan ada perempuan-perempuan yang mungkin melihat suaminya nggak bisa kerja, dijelek-jelekin di depan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Bertobatlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Minta maaf sama suami. Minta maaf sama Allah, beristighfar, mohon ampun sama Allah, minta maaf sama suami, dan berbuat baik. Mulai dirubah. Haibati fillah. Ada orang di Jember ini, Masya Allah, yang suaminya kasih dia tiap hari 20.000. Hidup. Hidup. Istrinya bantu jualan ini, jualan itu. Hidup. Tapi kalau engkau tidak menerima, mau dikasih berapa puluh juta pun, engkau tidak akan menerima. Artinya terimalah suamimu apa adanya. Selama dia orang yang baik tapi memang income-nya sedikit, maka taat dan patuhlah sama dia. Sambil kalau engkau bisa membantu, bantuanmu itu akan terhitung sedekah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kami membacakan pertanyaan dari grup fisioterapi. Anda perhatikan ini ikut terus nih grup fisioterapi. Masya Allah. Afwan Ustadz, pertanyaannya lebih dari satu. Ya Ustadz, kami kajian bareng di ruangan. Ini kumpulan pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar dapat berserah diri hanya kepada Allah? Barakallahu fiik. Yang kedua, kalau diri kita merasa banyak dosa, apa kita pantas untuk memohon dimasukkan ke surga Firdaus? Nah. Yang terakhir, apa yang bisa bertemu Allah hanya yang berada di surga tertinggi atau semua orang yang masuk surga di berbagai tingkatan? Barakallahu fiikum. Nah, barakallahu fiik ya jamaah. Ya kalau bicara, ini ada 3 pertanyaan ya. Semoga teman-teman yang belajar bareng-bareng ini diberkahin sama Allah SWT. Bagaimana supaya kita berserah diri kepada Allah SWT? Ya, antum harus kenal sama Allah. Kita ini kadang-kala ketika punya urusan, kita serahkan sama fulan. Anak punya muamalat yang harus dikerjain, mamanya ada pengurusan surat tanah atau apa ya. Kita datang ke orang, syuf ini. Kenapa kita serahkan berkas kita sama dia? Kita percaya sama dia. Dia ahlinya. Dia mampu menyelesaikan urusan ini. Sekarang sama Allah, kita percaya nggak sama Allah SWT? Kita punya banyak masalah. Ya, beda-beda masalah orang. Engkau berserah diri sama Allah itu seperti engkau menyerahkan tadi. Bahkan lebih ya. Kalau tadi kadang-kala kita nyerahkan berkas sama orang, antum percaya sama orang, ya dua kurang lebih lah, dia mungkin makan dikit, sedikit korupsi, tapi ya udahlah mau gimana lagi. Kita masih serahkan sama dia. Kita titip sama dia. Kenapa engkau nggak titip sama Allah SWT? Allah itu Rabbul Alamin. Allah kalau mau menyelesaikan urusanmu, Allah tinggal mengatakan, kun fayakun. Seluruh umat manusia kalau bersatu padu untuk melengsarkanmu dari jabatanmu, nggak akan pernah bisa mereka lakukan itu. Dan sebaliknya, kalau seluruh umat manusia bersatu padu untuk mengangkatmu, tapi Allah tidak berkehendak, nggak akan bisa.
Inilah yang membuat kita akhirnya berserah diri kepada Allah SWT. Urusan rezeki, kita itu bukan makan dari rumah sakit, tempat kerja kita, enggak. Rezeki kita tuh Allah yang ngasih. Buktinya tuh orang-orang yang di PHK masih hidup. Kalau ternyata yang kasih rezeki tempat kerja mereka di PHK hari ini 2 juta besok mati langsung, atau pekan depan, atau bulan depan, enggak, mereka hidup, rezekinya di tempat lain lagi karena yang memberikan rezeki Allah SWT. Jadi yang membantu kita berserah diri itu adalah pengetahuan kita tentang Allah, keyakinan kita tentang Allah SWT, sehingga engkau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Ini seluruh penduduk manusia ini apa? Makhluk semuanya. Punya jabatan apapun mereka tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, kecuali Allah lagi yang ngasih izin. Tapi pertanyaan kedua tentang orang yang banyak dosa. Pantaskah dia meminta Firdaus? Ya jemaah, kalau bicara pantas nggak pantas itu, kita tuh ingin yang terbaik. Tapi antum juga harus tahu diri. Orang-orang munafik itu, orang-orang munafik nih, jangan sampai kita masuk jadi orang munafik. Orang munafik itu merasa aman. Oh tenang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun ya. Dan dia nggak beramal. Dalam kondisi dia itu memuji Allah dengan rahmatnya, dengan ampunannya, tapi dia sendiri nggak beramal. Maka orang yang seperti ini adalah berangan-angan. Iman itu tidak dengan berangan-angan belaka. Itulah orang-orang munafik. Ketika ditegur ya, jangan berbuat dosa ini itu, kata dia, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Allah Ghafurur Rahim. Tuh orang bunuh 100 orang aja diampuni sama Allah. Ana baru 5 orang yang ana bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang seperti itu. Ini orang-orang grup, orang-orang munafik yang mengumpulkan antara dia merasa aman dan tidak beramal soleh. Adapun orang beriman, jama'a baina khaufin wa ta'ah. Dia mengumpulkan rasa takut dan dia berusaha berbuat ketaatan. Dia takut sama Allah. Dia beramal aja takut gak diterima. Dia tahu Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun, tapi azab Allah itu sangat pedih. Sehingga dia berusaha untuk berbuat baik. Jadi kalau dikatakan orang banyak dosa minta surga, silahkan kau minta ampun dulu sama Allah. Gimana kau minta surga, kau tahu ya Allah aku banyak dosanya, tapi aku gak mau minta ampun, aku minta surga. Minta ampun dulu sama Allah. Prosesnya setelah sholat kita astagfirullah, minta ampun sama Allah. Maka bagi pelaku dosa, kalau engkau mau minta surga silahkan, tapi jangan lupa engkau minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Maha Pengampun. Allah menerima engkau walaupun engkau sekotor apapun, asalkan engkau tidak melakukan kesyirikan. Baik, pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah untuk penghuni surga semuanya? Ahibati fillah, surga itu ada 100 tingkatan. Jadi semuanya akan Allah berikan kepada mereka kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang tingkatannya lebih tinggi, tentu mereka berbeda. Sebagaimana mereka semua masuk surga, kenikmatan mereka beda-beda. Sesuai dengan amalan. Masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amalan menjadi sebab. Antum ada di level, ya, mau di tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nggak sama kenikmatan yang diberikan. Begitu pula dalam memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mereka yang berada bersama Rasul SAW, ya, bersama utusan-utusan Allah akan mendapatkan ziyadah, tambahan yang lebih lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Khair, Ustaz atas jawabannya. Dari fisioterapi sudah dijawab ya 3 pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Akhwat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin bertanya. Apakah benar jika seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami pertamanya dan kemudian menikah lagi, maka dia akan kumpulkan di surga kelak bersama suami terakhirnya? Kan Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi memang
pendapat yang lebih kuat berdasarkan sabda Nabi SAW bahwasanya seorang wanita itu bersama suami yang terakhir. Oleh karena itu diharamkan bagi istri-istri Nabi untuk menikah lagi. Istri-istri Nabi itu adalah istri-istri Nabi di dunia dan di akhirat. Maka haram bagi mereka untuk menikah kembali. Jadi ketika seorang ingin bersama suaminya di surga, maka jangan menikah lagi. Ada riwayat Abu Darda bersama istrinya Ummu Darda. Ummu Darda ini seorang yang pandai dan cantik. Banyak orang cantik, tapi urusan agama kadang-kala jauh. Dia pandai berhias, pandai bersolek. Masya Allah, kalau urusan perawatan jangan ditanya. Tapi hafalan Quran kadang-kala ya 1 juz nggak hafal. Tapi kalau juz buah dia selalu minum untuk itu, untuk kesehatan dia. Ini Ummu Darda cantik alim. Dia cantik dan dia termasuk ulama. Dia tanya sama suaminya. Dia ngomong, Bu Darda, aku ingin bersamamu di surga. Apa kata Abu Darda? Kalau gitu kau jangan nikah lagi setelah aku mati. Masih muda Abu Darda. Akhirnya meninggallah Abu Darda. Yang melamar Ummu Darda ini khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Melamar Ummu Darda. Ummu Darda, enggak, aku mau sama suamiku di surga. Maka kalau engkau ingin bersama suamimu, maka jangan nikah lagi, karena engkau akan bersama suamimu yang terakhir. Gimana Ustaz kalau suami yang terakhir masuk neraka? Ya nantilah, urusannya di akhirat itu apa yang kau inginkan kau akan dapatkan. Artinya Allah akan memberikan segala kenikmatan yang engkau inginkan di sana. Jadi kalau bicara suaminya terakhir, kalau dia masuk neraka selama-lamanya, selesai berarti suami dia, karena dia melakukan kesyirikan suaminya umpamanya yang dia tidak ketahui, maka dia akan bersama suaminya yang dahulu. Cuma yang jelas, dia akan bersama suami dia yang terakhir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz, semoga jawabannya jelas untuk penanya. Ini pertanyaan berikutnya penting Ustaz. Apakah orang yang amal ibadahnya di dunia bisa masuk surga, namun ketika ada teman atau saudara mengadu kepada Allah atas kezaliman kita, apakah kemudian takdir kita jadi berubah, jadi masuk neraka Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Fiik wa barak. Jamaah, kita nggak tahu sama takdir kita. Kita ini nggak tahu sama takdir kita. Yang jelas kita beramal. Allah tahu takdir kita. Dalam proses kita beramal di muka bumi ini, ternyata kita melakukan kezaliman. Mungkin kita punya amal soleh. Yang amal soleh itu mengantarkan ke surga. Tapi karena kezaliman yang kita lakukan, nanti ada proses persidangan di sana. Maka Nabi SAW pernah mengatakan tentang orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Al-muflis. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang bawa pahala yang dengannya dia seharusnya masuk surga. Dengan sebab itu. Dia sholat, dia zakat, puasa, haji, udah amal soleh banyak. Tapi gara-gara dia melakukan kezaliman, hablum minannasnya buruk, maka orang-orang yang pernah dia zalimin akan menuntut. Jadi bukan bicara takdir dia masuk surga, kemudian masuk neraka. Berarti takdir dia memang masuk neraka. Karena amalan soleh dia habis. Dalam kehidupan dunia ini juga kita bisa melihat orang itu tergantung penutup amalannya. Ada orang yang soleh yang baik, tapi akhir hayatnya su'ul khatimah. Dan orang itu tergantung penutupnya. Jadi bukan bicara takdirnya berubah, tapi memang takdir dia seperti itu karena dia melakukan kezaliman dan dia mendapatkan balasan atas amal perbuatan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz atas jawabannya. Masih banyak nih pertanyaannya Ustaz. Kayaknya 5 menit lagi Dok. Nah Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah azab kubur bisa menghabiskan dosa dan langsung ke surga? Iya jemaah. Kalau bicara penghapusan dosa,
banyak proses penghapusan dosa. Di antaranya penghapusan dosa itu sebelum mati, penyakit, musibah, bala. Sampai kata Nabi SAW, wala yazalul bala'u bi mu'minin aw mu'minatin aw bi mu'minin fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Ada orang yang dikasih bala di muka bumi ini, di dirinya, di hartanya, di anak-anaknya, sampai dia berjumpa sama Allah nggak punya dosa. Dia punya banyak dosa, tapi ini cobaan, ini petaka, ini penyakit jadi penghapus dosa. Sehingga dia berjumpa sama Allah, habis dosanya. Baik, penghapusan dosa setelah kematian di kuburan. Bisa jadi ketika dia diazab di kubur sana yang sesuai dengan dosa yang dia lakukan, mengurangi atau menghabiskan. Ada yang masih diazab di dunia, dikasih penyakit untuk penghapusan dosa dia. Kemudian di kuburan juga masih diazab. Ada yang sudah bersih di dunia, ada yang belum bersih. Kemudian nanti di padang mahsyar pun, kita tahu perjalanan menuju ke surga Allah itu melewati proses yang menakutkan. Di situ ada orang yang berkeringat, yang tertutup sama keringatnya. Itu pun akan menjadi penghapusan dosa dia nantinya. Tinggal apakah sudah setara dengan dosa yang dia lakukan, itu urusan Allah SWT, kita nggak tahu. Tapi kalau bisa azab kubur itu menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dari akhwat, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah jika seorang muslim sangat menginginkan anak, jika di dunia tidak dapat memilikinya, nanti dapat meminta sebanyak-banyaknya di surga? Qadarullah, penanya ini keguguran 4 kali Ustaz. Mohon doanya Ustaz, jazakallahu khairan. Masya Allah. Iya jamaah, ini kayaknya nggak pernah ngurusin anak dia, dok. Dia kalau punya anak 4, punya anak 20, suruh ngurusin, ada nikmatnya jadinya. Jadinya engkau akan capek, ribet. Anak itu ujian. Ujian dari Allah SWT. Ada kenikmatan ketika orang punya anak, tapi itu ujian. Di surga Allah SWT, di situ ada anak-anak yang indah-indah. Engkau akan bahagia di sana. Bukan berarti kemudian dia ngelahirin anak yang banyak gitu, enggak. Dia akan mendapatkan segala yang dia inginkan. Dia ingin kumpul sama anak-anak. Dia ingin menimang anak atau apa. Ya ini biasa sih. Karena belum punya anak, dia merasa seneng ya punya anak ya. Tapi lama-kelamaan dia capek. Allah, gendong anak. Siapa nih gantian nih jadi gantiin gendong anaknya. Artinya sebenarnya kenikmatan anak itu tadi kenikmatan yang merupakan ujian yang melelahkan di dunia. Sedangkan di surga, engkau tidak akan merasakan kelelahan. Ada wildan mukhalladun, ada anak-anak yang kekal dan abadi yang membuat engkau gembira melihat mereka. Di situ Allah akan berikan kepadamu insyaallah. Dan semoga Allah memberikan kepadamu anak di dunia. Dan kita ketahui istri-istri Nabi Aisyah sampai mati tidak punya anak. Sabar. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini Ustaz. Bukan yang terakhir dok, masih berikutnya terus dokternya, lihat. Terakhir ya Ustaz ya. Terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi keluarga dan kita, semoga Allah berikan limpahan taufik dan hidayahnya. Mohon doanya Ustaz supaya Ustaz dan kita semua yang di kajian ini bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di surga Firdausnya. Allahumma amin. Allahumma amin. Mau bertanya Ustaz, apakah anak-anak kita yang kita usahakan untuk hafiz Quran di dunia nanti akan mampu mengangkat tingkatan surga kita, orang tuanya? Syukran, jazakallahu khair Ustaz, dan sekaligus penutup dari Ustaz. Barakallahu fikum. Nah jamaah, ya alhamdulillah, anda lihat sekarang ini lagi ngetren ya, ngafalin Quran. Ada hafid-hafid cili, kita bergembira dengan mereka. Hanya ingin mengingatkan kembali, tolong niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Niatkan untuk berharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kadangkala
ya hanya tren, hanya untuk kebanggaan ya. Ini anakku hafal sekian, nanti ikut lomba dapat ini itu. Itu semua ujian buat dia. Engkau punya anak yang hafal Quran, itu ujian buat engkau dan buat anakmu. Karena Quran itu kelak akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Tapi dia juga bisa datang pada hari kiamat menuntutmu dengan tuntutan yang menakutkan. Maka kalau bicara, bisakah anak yang hafal Al-Quran Karim memberikan syafaat kepada orang tuanya? Naam. Bagaimana anak-anak yang hafal Al-Quran Karim itu akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Akan memberikan pakaian yang indah, yang pakaian itu kalau dibandingkan dengan seluruh nikmat dunia, nggak cukup. Uang di muka bumi ini, emas di muka bumi ini dikumpulin untuk beli pakaian ayahnya di surga nggak cukup. Tapi dengan menghafal Al-Quranul Karim, tuh anak bisa memberikan itu kepada orang tuanya. Istighfar anak buat orang tuanya bisa mengangkat derajat orang tuanya. Sampai kata Nabi SAW tentang seorang yang derajatnya tinggi, dia bingung. Anna li hadha ya Allah. Di mana aku bisa berada di tempat yang tinggi seperti ini? Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang itu, bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu buat engkau. Jadi ada banyak amalan selain menghafal Quran, istighfar buat orang tua, yang insya Allah akan mengangkat derajat orang tua nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak anak yang soleh. Semoga Allah, apalagi dokter nih yang urusan sama anak-anaknya, bismillah. Jangan cuma senang melihat orang anaknya banyak, dokternya sendiri takut mau punya anak banyak. Itu kadang-kadang. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak itu menjadi aset kita di akhirat. Kalau punya anak 10, doain bapaknya semua, Masya Allah derajatnya lebih tinggi lagi. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Ana mohon undur diri, ana kembalikan kepada Dr. Rian. Tafadhal. Jazakallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz Syafiq atas paparannya pada siang hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz beserta tim dakwah Ustaz Syafiq di kota Jember sana. Baik, demikian kajian Islam Departemen Obstetrik Ginekologi FKUI RSCM pada siang hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.